Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Jadi kami dari Hadi Vincent Architect, saya Hadi sebagai prinsipal dan Dion sebagai co-prinsipal sekarang. Jadi mungkin hari ini kita akan bahas satu topik yang menurut saya mungkin agak berbeda. Kita nggak menitik beratkan di project, tapi kita bicara mengenai proses, khususnya legacy of proses gitu ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit mengenai timeline. Tahun 85 saya lulus dari Unpar, kemudian tahun 90 sampai 2000 saya bekerja di PT Ciputra Development. Terakhir posisi saya di bagian Research and Design Center. Jadi Ciputra itu buat satu Research and Design Center khususnya untuk desain rumah. Jadi kita di sana meriset dari sisi selain marketing, juga kita meriset dari sisi desain. Jadi seperti apa rumah itu dimensi size-nya, detailnya dan lain yang efisien dan marketable dan lain-lain. Jadi kita cukup lama di Ciputra untuk meriset hal itu. Setelah tahun 2000 saya mendirikan Hadi Vincent Architect. Nah di situ kita mulai berkarya. Awalnya residential project, kita banyaknya private residential project. Tapi dengan berjalannya waktu karena kita punya hubungan baik dengan Ciputra, dengan grup, jadi kita mendapat project dari mereka untuk mendevelop juga project-project mereka. Dan sampai sekarang mostly project kita adalah project developer gitu. Oke. Dalam perjalanannya kemudian Dion mulai datang setelah lulus, mungkin Dion cerita sedikit. Iya, jadi saya itu lulus tahun 2016, saya sekolah di Berkeley, USA, kemudian sempat kerja 1 tahun di sana. Kerja 1 tahun di sana, saya itu kerja di firma namanya MBH Architects. Di sana saya itu kerjaannya ngebantu untuk membuat Apple Stores ya worldwide. Jadi pas kerja di sana saya ikutan juga untuk membuat standarisasi Apple Store seperti meja-meja Apple Store dan juga sebenarnya meja-meja iBox itu dan untuk merchandise iBox semua itu kita desain dari Amerika semua gitu dan kemudian dimasukin ke Indonesia. Jadi pas saya kerja di sana juga sempat sih ngedesain iBox yang ada di PIK gitu, padahal kan kerjanya di sana gitu. Nah kemudian pada saat tahun 2017 saya decide untuk balik untuk bantu papa saya di Hadi Vincent Architects. Oke, jadi intinya Dion itu saya panggil balik. Sebetulnya dia tadinya mau stay di sana karena kita harus memulai proses legacy lah gitu ya. Intinya gitu. Saya udah mau santai-santai juga nih, jadi manggil Dion gitu dari sana. Oke, judulnya kita akan coba present hari ini legacy of process gitu ya. Jadi something transmit or receive from dari orang sebelumnya, dari masa lalu lah istilahnya. Kalau diterjemahkan apa arti legacy itu? Of process, a series of action that you take in order to achieve a result. Jadi proses ini buat kita menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, sangat penting dalam menurunkan sesuatu kepada penerus kita gitu. Jadi waktu pertama Dion masuk kita sudah mulai berkolaborasi, tapi intinya lebih menekankan kepada proses. Next. Jadi ada 2 hal penting dalam kita berproses menurut saya. Satu, our studio culture yang akan kita jelaskan secara lebih detail. Kemudian yang kedua adalah studio values. Jadi studio culture itu apa gitu ya. Nah mungkin kita akan detailkan di sini. Kita mau jelaskan juga gimana sih studio kita. Pada awal berdirinya tahun 2000, memang saat itu hanya saya yang bekerja, kemudian dengan berjalannya waktu bertambahlah 1-2 orang. Tapi intinya studio saya itu kepingin kita nggak mau jadi besar seperti industri gitu ya. Kita mau arsitektur itu as a studio yang tetap small studio. Karena saya merasa dengan small studio ini kita lebih punya kedekatan dengan seluruh karyawan terutama.
kemudian kedekatan dengan project. Jadi semua project yang kita buat sampai hari ini itu saya terlibat dengan cukup intens gitu ya, mulai dari awal sampai construction gitu. Jadi apapun yang di-deliver pasti saya tuh intens sampai ke project construction. Dan terus terang kita punya space mulai dari awal, kita batasin hanya maksimum 8 orang termasuk saya dengan Dion gitu. Jadi artinya saya nggak bercita-cita untuk punya studio yang misalnya dari 8 bertambah 16, bertambah 2 kali sampai besar sekali. Karena kita pikir project arsitektur atau desain itu butuh apa ya? Butuh sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Butuh sesuatu yang kita merasa memiliki satu proyek. Saya nggak bisa kalau terlalu ada prinsipal lagi yang kita nggak tahu gitu, hanya tahu konsep apa lain. Jadi saya mau mengikuti sampai ke detail sampai hari ini gitu. Nah, oleh sebab itu space yang selalu kita bikin itu tuh hanya 8 orang. Jadi saat ini juga kita lagi mendevelop extension office yang gambarnya di bawah itu. Tapi oke, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa situasi kerja di kita itu kepingin tidak ada tekanan, satu. Jadi waktu kita berproses tanpa tekanan, baik tekanan schedule dan lain-lain, itu yang saya hindari gitu ya. Karena satu kerjaan yang lebih efektif kalau kita bisa enjoy dengan kerjaan itu. Jadi sampai saat ini selama kita berpraktek 20 tahun di Hadi Vincent, lembur itu atau overtime kita hanya terhitung dengan jari gitu. Jadi kita selalu mau bekerja 9 to 5 gitu ya. Jadi semua selesai gitu pada waktunya gitu, dan ini butuh efisiensi. Artinya saya sebagai kepala studio tentunya kita harus aktif gitu ya. Jadi per hari itu kita selalu asistensi gitu. Nggak bisa bertatap muka dengan saya. Bahkan kalau saya di luar negeri atau di luar kota, jadi kita perlu selalu bertatap muka gitu setiap hari. Itu yang kita usahakan. Nah kemudian ambience office balik lagi kita kepingin itu berupa studio. Studio itu lebih santai, lebih tenang sehingga kita bekerja dengan mindfulness. Artinya tanpa tekanan. Sehingga dari pengalaman kita efektivitas dari produk yang kita hasilkan itu benar-benar bertambah. Ini yang nanti kita akan nanti setelah ini kita akan kasih tahu seberapa besar sih kapasitas kita dengan 8 orang itu gitu loh. Nah tadi balik lagi ke office. Jadi kalau office itu kita extend sekarang office kita bukan untuk menambah orang dari 8 orang itu. Tapi kita menambah facility. Jadi saat ini kita lagi bangun seperti outdoor area untuk yoga, untuk santai. Kemudian ruang meeting yang bisa dipakai multipurpose, bisa bekerja di situ atau pindah kantor dengan taman yang luas dan juga kolam renang gitu ya. Jadi kita kepingin quality of work itu bertambah karena kita punya facility. Jadi kita bekerja tuh dengan happy, dengan senang gitu ya. Terus kalau karyawan kita pulang ke rumah, mereka harus melupakan pekerjaan kita gitu. Kita nggak pernah ganggu lagi tuh Sabtu atau Minggu gitu. Dan saat ini pun kantor kita setelah full 8 orang sudah cukup lama kosongnya gitu. Jadi artinya selalu terisi gitu ya. Itu yang membuat saya juga happy dengan kondisi ini. Mungkin Dion jelasin lah di kantor kira-kira seperti apa ya. Ya emang benar sih, kita hampir nggak pernah lembur sama sekali. Kalau nggak percaya boleh tanyain juga, ini karyawan pada ada di sini. Kemudian memang kerjanya itu masuk kantor jam 9, jam 5 udah balik semuanya. Tapi proyek-proyek yang kita hasilkan itu, ini gambar proyek-proyek yang kita hasilkan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini kita kerjain 250 projects, mostly developer project, dan juga hanya dengan 8 arsitek. Jadi 8 arsiteknya ada di sini semua. Saya juga mau ngucapin thank you buat mereka karena mereka ini salah satu yang bikin 250 project ini berhasil dalam waktu 3 tahun gitu.
Jadi ini mungkin yang Pak Hadi turunin ke saya poin pertama, yaitu gimana cara nge-manage office, gimana cara bikin office yang karyawan-karyawan nanti itu happy di sana dan bisa kerja dengan efisien ya menurut saya. Karena dengan jumlah proyek segini itu sudah sangat efisien untuk office yang sekecil ini gitu. Dan 250 project ini terbangun, build project. Kita jarang sekali menerima konsep, proposal gitu. Saya tuh agak alergi kalau bikin proposal tahu-tahu nggak jadi gitu ya. Jadi kita selalu pilih gitu. Ini proposal bukan, kalau proposal kita nggak mau. Kita maunya build semuanya, build project. Nah, 3 years ini adalah 3 tahun terakhir. Jadi mungkin catatan di sini waktu itu COVID. Jadi 3 years itu masa COVID dan after COVID. Di mana pada saat itu banyak kantor-kantor yang mungkin agak sedikit terganggu gitu dengan kondisi ini. Tapi kita berhasil melewati ini, bahkan sepanjang Hadi Vincent Architect mulai dari tahun 2000, peak seasonnya adalah pada saat COVID ini dan after COVID. Jadi kebetulan hari ini Pak Brian minta legacy of process, jadi kita bisa bagi lah hal ini. Walaupun dalam kondisi COVID, work from home, itu tetap efisien dan efektif gitu ya. Bahkan sekarang saya masih belum WFO gitu ya. Karena kita senang juga nih WFH dan kita ngelihat efektif lah. Itu satu yang perlu kita sadari adalah tanggung jawab. Nah ini mungkin satu hal, tanggung jawab itu menjadi penting. Kita sudah dewasa, staf saya semua kita kasih tanggung jawab. Mereka bekerja kapanpun juga. Artinya kalau overwork itu kan setelah 8 jam kita kerja lagi gitu. Misalnya nambah 3 jam, nambah 4 jam atau sampai pagi. Nah itu yang dihindari. Tapi kalau mereka bekerja pada saat siang nggak bekerja, malam bekerja dengan waktu 8 jam, itu menurut saya efektif. Jadi intinya menurut kita maksimal kerja itu 8 jam. Itu sebenarnya udah riset dari mana-mana ya. Itu yang paling efisien gitu. Jadi satu hal lagi, kantor kita resumekan bahwa satu efisiensi, yang mana efisiensi itu ada poin-poinnya banyak sebetulnya yang mungkin hari ini saya nggak bisa bahas satu persatu. Yang kedua mood dari kantor, studio. Kemudian rasa itu kita arsitek, karyawan punya rasa happy. Jadi kalau ngedesain tuh ya senang-senang aja gitu sambil ketawa-ketawa. Bahkan di studio kita tadi tiap hari itu ada masuk si kucing, ada Toby gitu ya, kadang-kadang anjing gantian. Kebetulan kita pelihara kucing cukup banyak, biasanya bergantian tuh main-main di kantor, ikutan kerja. Jadi ya begitulah suasana studio kita. Oke, tadi jadi Pak Hadi ngejelasin ada 2 poin penting legacy yang mau diturunkan ke saya sebagai anaknya. Pertama tadi studio culture, kemudian yang kedua adalah studio values. Jadi values itu apa? Values itu adalah nilai-nilai, kayak apa yang kita pikirkan sebagai arsitek gitu. Pertama kali saya lulus, kemudian masuk ke studio ini pas saya jadi arsitek, saya mulai jadi arsitek. Saya mikir bahwa arsitek itu 100% yang ngebuat suatu proyek itu berhasil dan jadi sesuai yang kita inginkan gitu. Saya mikir bahwa arsitek itu kayak superstar gitu ya, kayak dia harus beda dari yang lain, semua proyek-proyeknya juga harus unik. Nah kadang pemikiran seperti itu membuat saya pribadi jadi overly ambitious. Pengen memaksakan sesuatu yang sebenarnya mungkin belum cocok gitu untuk fungsi-fungsi yang diperlukan mungkin klien gitu atau mungkin user dari building. Oleh karena itu dari sini dibantu juga sama Pak Hadi untuk meluruskan bahwa ada 3 poin penting ini yang akan dijelaskan oleh Pak Hadi gitu. Oke. Jadi tadi yang mengenai studio culture itu Dion catch up dengan cepat gitu ya. 3 tahun ya sudah, karena kan udah bisa merasakan, bisa ini. Tapi justru ini yang paling penting, lebih penting lagi dan sangat susah gitu ya. Dalam perjalanan ini Dion masih belajar juga sampai hari ini. Jadi tadi yang 100% bahwa semua tuh arsitek yang bisa memutuskan, kita bisa bikin building yang bagus banget. Itu semua menurut saya dari pengalaman saya nggak bisa gitu. Jadi kita pertama sebetulnya menurut saya porsi ini bukan approval diagram ini bukan menyatakan
siapa yang approval lebih banyak gitu, bukan itu, tapi bagaimana kesuksesan suatu project ditentukan gitu. Satu, yang terpenting adalah klien. Selama kita mendapatkan klien yang satu visi dengan kita, kemudian visi itu macam-macam, mungkin budget yang tersedia, kemudian taste dia, juga mungkin apa ya, kawan-kawan sekeliling dia bahkan bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau kita punya satu klien yang baik, cocok dengan kita satu visi, itu adalah yang terbaik. Karena yang di tengah, ilmu arsitektur kita semua pasti udah dapat dari kuliah. Bahkan mungkin sebelum enggak kuliah arsitektur pun seperti Ando misalnya ya, mereka kan bisa gitu ya. Apalagi zaman sekarang Instagram semua kita bisa lihat, mau buat apapun kita bisa gitu. Jadi artinya untuk mewujudkan satu proyek, kita butuh klien yang benar-benar satu visi dengan kita. Itu yang sangat sulit. Jadi pertama, kita akan buat satu proyek, pasti klien datang ke kita, bawa sesuatu visi dia. Oh saya mau bikin rumah misalnya, rumah saya akan seperti ini, seperti ini. Oke, kita buat seperti itu. Tapi banyak hal-hal yang di luar itu yang kadang-kadang kita nggak bisa duga gitu ya. Satu hal misalnya, oh budget saya adanya sekian, tapi ternyata dalam kondisi tertentu berkurang gitu. Nah di situ kita mesti coba melakukan pendekatan untuk mereview desain gitu ya. Karena kalau kita ikutin mereka kan juga nggak bisa, dan kalau mereka pun maksain keinginan mereka, akhirnya desainnya tidak terjadi gitu. Itu kedua, visi si klien itu macam-macam juga nih. Kalau kita ambil itu klien rumah misalnya. Kalau mostly kita kerjakan klien developer. Developer itu pedagang gitu ya. Itu pedagang gitu. Jadi gimana seorang pedagang bisa mempertimbangkan satu visi desain yang baik gitu. Hampir rata-rata yang namanya pedagang dia punya untung. Either yang bikin hotel, bikin perumahan, bikin office, semuanya mereka mesti dapat keuntungan. Nah di sini kita berhitung, bernego dan lain-lain. Jadi tapi intinya semua pasti ada way jalan keluar lah, way outnya ada pasti. Jadi gimana cara kita bernego itu yang kita coba jelaskan ke Dion, bagaimana itu ada teknik-teknik tertentu yang membuat mereka bisa di-convince oleh kita. Mereka bisa pede dari kita. Karena proses antar klien itu sampai pelaksanaan pun akan bermasalah. Satu contoh, ada klien bikin sesuatu udah semuanya confirm dengan kita, jadi tiba-tiba dia bawa temennya, mungkin ya pengalaman kita nih bawa temennya, orang itu punya building seperti ini gitu kan. Tiba-tiba dia berpikir berubah gitu. Itu satu keadaan yang biasa sih menurut kita. Dan itu terjadi gitu. Nah di situ kita harus bisa untuk, sebenarnya bukan fight ya, kita harus bisa mengconvince mereka, bernego, apa yang perlu kita sesuaikan, apa yang tidak perlu kita sesuaikan. Karena balik lagi, klien juga perlu happy gitu. Jadi kita sama-sama happy satu project selesai. Sometimes kalau rumah tuh kita melihat bahwa hasil satu desain rumah kita anggap, kita lihat setelah rumah jadi 3 tahun kemudian kita datang ke rumah itu. Kita lihat masih sesuai dengan kita enggak? 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Kalau dalam 15 tahun kemudian rumahnya masih tetap sama seperti yang kita desain, itu merupakan satu keberhasilan. Itu sih contoh ya, salah satu contoh. Jadi memang klien ini susah-susah gampang dan bahkan kadang-kadang menyulitkan lah gitu. Tapi kita punya satu jalan. Yang next sebetulnya kontraktor tuh memegang peranan yang boleh dikata penting juga gitu. Tapi kita di sini kasih persentase 20%. Jadi si klien itu yang pertama, yang paling berpengaruh terhadap desain kita, itu yang harus kita jaga hubungan juga, karena next project tergantung klien. Kalau klien puas dengan kita, ya next project akan jalan terus gitu ya. Nah, kontraktor itu penting juga karena perwujudan desain itu sangat tergantung kontraktor. Saya sering berpikir dari pengalaman kita,
karena kebetulan kita pakai kontraktor yang arsitek. Saya happy dengan kontraktor biasanya yang profesinya arsitek karena mereka lebih mengerti, lebih detail, itu dari pengalaman kita. Tapi artinya itu nggak bisa digeneralisir. Ada juga kontraktor-kontraktor memang dari bidangnya karena sipil itu kan bidangnya. Jadi mereka pun bisa berhitung dengan lebih efisien misalnya. Tapi kalau dari arsitek saya ngelihat mereka lebih mau ngulik gitu ya. Apa kita mau bikin begini, mereka ikuti, mereka cari jalan supaya cost conscious gitu ya. Termasuk project-project developer yang mana terus terang kontraktornya range-nya sangat besar. Di situ kita tuh berpikir keras, ini salah satu ya, mungkin ini pembahasannya sebetulnya panjang. Jadi kita berpikir bagaimana cara kontraktor yang dipakai oleh developer itu bekerja dengan mudah, tapi kita mendapatkan desain yang optimal. Optimal dalam arti sesuai harapan kita, sesuai konsep kita. Daripada kita waktu awal usulkan sesuatu yang tadi Dion bilang mungkin apa ya istilahnya? Unik, paling beda dari yang lain. Ya misalnya begitu, jadi pada akhirnya di down spec, dirubah dan lain-lain dan dia keluarin udah bangunan yang gak sesuai kita, kemudian hasilnya jadi buruk gitu ya. Kita menghindari itu, jadi kita kepingin satu win-win solution dengan diskusi yang cukup panjang, apalagi developer itu salah satu menurut saya yang tersulit lah sebetulnya untuk bisa mengconvince, menego. Tapi nanti ada satu proyek yang akan kita jelaskan. Mungkin saya mau ngasih satu contoh. Setelah memang itu sesuatu yang benar juga sih yang dibilang bahwa semuanya itu harus berkolaborasi dalam satu proyek. Salah satu proyek dari luar mungkin yang kita bisa ambil adalah Salk Institute, itu di San Diego, California. Jadi Salk Institute itu seperti yang kebanyakan orang tahu, arsiteknya adalah Louis Kahn, dia arsitek yang sangat terkenal, legendary. Dan juga keberhasilan suatu proyek ini adalah berkat pasti Louis Kahn dan juga salah satu kliennya ini Jonas Salk. Jadi Jonas Salk ini dia itu yang menemukan vaksin polio. Setelah dia menemukan vaksin polio, dia itu kemudian punya mimpi gitu untuk membuat sebuah institusi biologi yang dimana nanti orang-orang atau dokter-dokter semua bisa melakukan research di sana. Jadi dia itu memberikan prompt kepada Louis Kahn, katanya, tolong bikinin saya tempat di mana Pablo Picasso juga pas datang ke sini dia merasa wow gitu. Jadi dari promnya itu udah jelas Jonas Salk sebagai klien punya visi yang sangat besar untuk proyek ini. Oleh karena itu mereka berdua itu bukan sebagai bukan sebagai arsitek dan klien itu sebagai bos, tapi mereka itu berkolaborasi berdua untuk menciptakan mimpi dari si Jonas Salk ini. Kemudian ini apa yang dihasilkan oleh si Louis Kahn, dia itu membuat mirror image dari dua masa bangunan yang menghadap ke laut dari La Jolla Beach, San Diego ini. Ini sangat dramatis sekali, courtyard di tengahnya ini. Waktu itu kita datang ke sana, kurang lebih seperti ini foto-fotonya. Di kiri itu skala manusia dengan bangunannya. Itu juga pas Pak Hadi berdiri di situ bangunannya kelihatan, dan juga saat berdiri di courtyard itu kita langsung mempunyai framing vista ke laut di sana. Kemarin juga pas saya foto bagus banget pas lagi ada burung di tengahnya. Cuman memang lagi sempat ada renovasi satu bangunan di bagian sana. Cuman mereka selalu bilang sih ini hanya minor renovation, nggak pernah sampai renovasi total karena material yang digunakan si Louis Kahn ini adalah konkret ya. Jadi memang Jonas Salk sempat bilang dia itu nggak mau ada banyak renovasi ke bangunan ini sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Dan memang terbukti setelah 40 tahun belum pernah ada renovasi besar-besaran. Kayunya pun kayu jatik yang dipakai sampai sekarang pun masih as it is gitu. Kemudian ini bisa dilihat laboratoriumnya yang berada di sebelah sini itu pun mendapatkan natural light yang dibuat dari void si bangunan di tengah itu. Jadi sampai sekarang untuk kerja di lab ini pun katanya masih sangat enak gitu, masih sesuai untuk pekerjaan sekarang. 5 menit. Oke, jadi ini ini kita tinggal 5 menit. Sebenarnya ada 2 proyek. Satu kita project developer, nanti dia private. Yang development ini developer kita
dapat satu tugas dari Kota Baru Parahyangan untuk desain rumah tipe besar ukuran 11 kali 20 sekian. Mereka datang pada saya, mereka bawa denah mereka sendiri gitu. Pak, ini kita mau desain tampaknya aja ya, depannya aja. Wah, saya bilang saya lihat denahnya ini seperti ini ya, cuman persegi gitu. Karena mereka mau efisien gitu, efisien. Uang yang dipakai sedikit karena struktur lebih mudah. Itu saya tolak lah, di-convince mereka itu. Akhirnya mereka mencoba melihat dulu kita punya desain. Next. Ya, jadi kita rubah total semua denah yang mereka mau. Tapi catatannya mereka tentunya harus nambah V-design sih ke saya, karena kan harus sama denah. Tadinya pasti mereka tuh mau irit, hanya bikin tampak doang gitu. Tapi kita convince dengan desain ini, marketing setuju, happy. Kebetulan abis pandemi, jadi denah ini menyikapi new normal. Tapi saya nggak jelaskan secara detail karena waktu terbatas. Jadi ini denah itu sebenarnya ada beberapa poin yang menyangkut new normal, yang itu penting juga. Kemudian mereka happy dengan denah ini. Kemudian next, tampak. Mereka punya pabrik homogeneous style yang terbesar di Indonesia. Dan produk mereka salah satunya homogeneous style atau tile dengan ukuran besar 2x3. Mereka tuh nggak pernah pakai buat produk mereka. Saya tanya, kenapa sih nggak pernah dipakai gitu loh. Padahal produk itu bagus banget gitu menurut saya. Terus mereka, wah nggak bisa, ini mahal. Harganya hampir 2 juta 1 meter persegi. Terus saya bilang, sayang, coba diskusi dengan pabrik, kenapa nggak dipakai? Nggak bisa Pak, 1 lembar aja saya pakai. Oke, 1 lembar, setuju 1 lembar. Akhirnya kita pakai 1 lembar itu karena kita senang detail. Jadi kita coba bagi 1 lembar, pasang di kiri, pasang di kanan, 1 lembar aja jadinya. Akhirnya berhasil. Nah setelah project ini launching, benar-benar itu merupakan produk mereka. Boleh dikata menurut mereka marketing, ini adalah produk terbaik sepanjang sejarah Kota Baru Parahyangan yang terjadi pada masa COVID. Mereka biasa jualan rumah di bawah 2M saat itu. Ini harga rumah 3,8 M. Dan mereka laku 60 unit pada saat pertama. Kedua di launching nunggu ya, daftar tunggu. Harus nunggu gitu. Launching lagi yang ketiga, nunggu lagi. Sampai sekarang untuk dapetin produk ini harus waiting list gitu ya, waiting list. Dan kelihatannya dampaknya pembeli itu seperti kepingin punya produk walaupun mereka bukan buat tinggal. Jadi kayak pengen koleksi gitu. Oh ini tuh produk baru di Kota Baru yang beda gitu ya. Dengan material yang berbeda dari biasanya, dengan desain yang berbeda gitu. Ya akhirnya dengan menambah menurut kita tidak terlalu banyak, akhirnya mereka mendapat berkali-kali lipat keuntungan, kita sebut begitu. Dan ternyata enggak selamanya developer itu menyulitkan kita gitu, saya merasa. Kita bisa mengconvince mereka, akhirnya desain kita diterima dan menurut kita desain ini cukup berhasil. Next, yang kedua. Oke, ini terakhir saya mau jelasin, kita kebetulan ada juga, kita mempunyai suatu proyek ini namanya Ers Residence 57, dia itu kita bekerja sama klien yang cukup visioner. Dia pengen bikin sebuah creative hub di mana nanti orang-orang bisa berkumpul di sini misalnya buat pembelajaran, buat ada bikin podcast atau bermain musik dan lain-lain. Jadi kita bikin kurang lebih seperti ini denahnya, kita bikin jadi ada 2 masa. Masa pertama itu yang sini, masa kedua yang sini, yang sebelah sini, dan kemudian kedua masa ini disatukan oleh tangga amphitheater ini. Dan tangga amphitheater ini juga memang permintaan dari si klien. Jadi dia itu udah jelas dari awal permintaannya mau apa aja gitu. Oleh karena itu bukan sebagai estetik aja tapi untuk fungsi. Jadi semua yang kita usulkan kepada klien memang sudah satu visi gitu dari awal. Next, nah ini mungkin ada yang kenal nih Bapak BTP klien kita yang untuk pembangunan R57 ini. Ini pun kita selalu bilang dengan klien ini kita berkolaborasi bertiga, yaitu dengan Pak BTP sebagai klien, kita sebagai arsitek dan kontraktornya itu dari Pak Tony gitu. Jadi kita bertiga itu kolaborasi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini beberapa foto-foto proyek di site pada saat pembangunan. Ini juga Pak BTP sering
datang ke site untuk ngecek proyek ini biar memang terjadinya sesuai gitu sama visinya dia. Ini berikut beberapa foto sampai pohon pun juga kemarin ini kita diskusi sama dia maunya seperti apa dan akhirnya kita memilih pohon moringa ya dari Afrika gitu. Jadi memang detail semuanya dipikirkan bersama, enggak satu keputusan aja. Pemilihan pohon juga bareng-bareng nyari ke tukang pohon, mau mulai pohon itu sampai pohon yang di atas pun ini semua barengan gitu dicarinya. Jadi hasilnya seperti ini, 2 masa bangunan kiri kanan disatukan oleh amphitheater stairs di sana, di mana nanti memang Pak BTP juga sering melakukan talk gitu di sana, di mana nanti orang-orangnya outdoor pada duduk di amphitheater stairs ini. Kemudian ini lantai 2-nya kita padukan dengan si kisi-kisi kayu yang nyambungin antara masa bangunan 1 dan masa bangunan 2. Beberapa foto dari dining room atau meeting room. Kemudian ada tadi yang pohon moringa ini yang kita cari bersama. Dan kemudian main entrance-nya yang memang kecil nggak terlalu grand tapi kita buat aksen dengan plat besi seperti ini. Oke, thank you semua. Thank you.